Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Putri Utami, NIM B1D1079 dari kelas 2019B. Pengertian homostatis. Homostatis berasal dari bahasa Yunani, yaitu homoe yang berarti sama dan statis yang berarti mempertahankan keadaan. Homostatis merupakan mekanisme pengaturan lingkungan yang keseimbangan yang dinamis di dalam tubuh hewan yang konstan. Dalam homostatis keadaan konstan terdapat dua jenis, yaitu yang pertama adalah sistem tertutup, kemudian yang kedua adalah sistem terbuka. Mekanisme hemostatis. Mekanisme pengendalian kondisi hemostatis pada hewan berlangsung melalui sistem umpan balik, akan tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada dua macam sistem umpan balik, yaitu umpan balik positif dan negatif. Sistem umpan balik yang berfungsi dalam pengendalian kondisi hemostatis pada tubuh hewan adalah sistem umpan balik negatif. Kemudian yang kedua adalah keseimbangan asam basa dalam tubuh. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen, walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah yang sangat banyak. Ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah, pH 7,44 derajat keasaman atau pH. Darah manusia normalnya berkisaran antara 7,35 hingga 7,45. Asam dan basa merupakan dua golongan zat kimia yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berkaitan dengan sifat asam basa, larutan dikelompokkan dalam 3 golongan, yaitu bersifat asam, bersifat basa, dan bersifat netral. Asam dan basa memiliki sifat-sifat yang berbeda sehingga dapat kita bisa menentukan sifat suatu larutan. Sifat asam, basa atau suatu larutan juga dapat ditentukan dengan mengukur pH. Asam didefinisikan sebagai zat yang dapat memberikan ion H+ ke zat lain atau disebut sebagai donor proton. Sedangkan basa adalah zat yang dapat menerima ion H+ dari zat lain atau disebut sebagai eksportor proton. Basa adalah ion atau molekul yang menerima ion hidrogen, sebagai contoh ion bikarbonat atau HCO3 adalah suatu basa karena dia dapat bergabung dengan satu ion hidrogen untuk menentukan asam karbonat atau H2CO3. Kemudian yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan asam dan basa, yaitu yang pertama sistem buffer, sistem penyangga asam basa kimiawi dalam cairan tubuh yang dengan segera bergabung dengan asam atau basa untuk mencegah perubahan konsentrasi ion hidrogen yang berlebihan. Sistem buffer ini menetralisir kelebihan ion hidrogen bersifat temporer dan tidak melakukan eliminasi. Fungsi utama sistem buffer adalah mencegah perubahan pH yang disebabkan oleh pengaruh asam fiksat dan asam organik pada cairan ekstraseluler. Kemudian ada sistem paru. Sistem paru-paru di bawah kendali medula otak mengendalikan karbon dioksida dan karena itu juga mengendalikan kandungan asam karbonik dari cairan ekstraseluler. Paru-paru melakukan hal ini dengan menyesuaikan ventilasi sebagai respon terhadap jumlah karbon dioksida dalam darah. Kenaikan dari tekanan parsial karbon dioksida dalam arteri atau PaCO2 merupakan stimulan yang kuat untuk respirasi. 3. Tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri atau PaCO2 juga mempengaruhi respirasi. Meskipun demikian, efeknya tidak sejelas efek yang dihasilkan oleh PaCO2. Kemudian yang ketiga adalah sistem ginjal. Untuk mempertahankan keseimbangan asam basa, ginjal harus mengeluarkan anion asam non-folat dan mengganti HCO3. Ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan ion bikarbonat. Pada mekanisme pengaturan ion ginjal ini berperan 3 sistem buffer, asam karbonat, buffer fosfat, dan pembentukan amonia. Ion hidrogen CO2 dan NH3 pembentukan amonia
ion hidrogen CO2 dan NH3 diekspresikan ke dalam lumen tubulus dengan bantuan energi yang dihasilkan oleh mekanisme pompa natrium di basolateral tubulus. Kemudian ada tes Allen. Tes Allen, dokter dapat melakukan tes sederhana yang disebut tes Allen untuk memeriksa aliran darah melalui arteri yang membawa darah ke tangan. Dalam tes Allen, kamu diminta untuk mengepal tangan yang memaksa darah keluar dari tangan. Dokter akan menekan arteri di setiap sisi pergelangan tangan untuk memperlambat aliran darah kembali ke tangan dan membuat tangan kehilangan warna normalnya. Kemudian selanjutnya kamu diminta untuk membuka tangan dan dokter melepaskan tekanan pada satu arteri, lalu yang lainnya. Seberapa cepat warna kembali ke tangan dapat memberikan indikasi umum tentang kesehatan arteri. Aliran darah yang lambat ke tangan mungkin mengindikasi masalah seperti penyakit Buerger. Selain tes darah dan tes Allen, pemeriksaan ataupun diagnosis penyakit Buerger bisa juga dilakukan melalui angiogram. Ini dapat membantu untuk melihat kondisi arteri. Angiogram dapat dilakukan secara non-invasif dengan menggunakan CT atau MRI. Selanjutnya ada analisis gas darah atau AGD. Tes adalah untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan tingkat asam basa atau pH dalam darah. Analisis gas darah pada umumnya dilakukan untuk mendidikkan fungsi organ paru yang menjadikan tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Tes ini dilakukan pada pasien yang sedang menggunakan alat bantu napas untuk memonitor kondisi serta mengetahui apakah pengaturan alat sudah sesuai. Prosedur analisis gas darah. 1. Sebagai langkah awal analisis gas darah, dokter akan mensterilkan lokasi pengambilan sampel darah seperti pergelangan tangan, lipatan siku, atau lipatan paha dengan cairan antiseptik. Kemudian yang kedua, setelah menemukan pembuluhan darah arteri, dokter akan memasukkan jarum suntik menuju pembuluh darah tersebut. Jumlah darah tersebut biasanya 3 atau paling sedikit 1 mili. Setelah sampel darah diambil, jarum suntik akan dilepas secara perlahan dan area suntik akan ditutupi perban untuk mengurangi potensi pengambekan. Pasien disarankan untuk menekan area suntik selama beberapa menit. Setelah beberapa menit, jarum suntik akan dilepas. Yang keempat adalah sampel darah akan segera dibawa ke laboratorium untuk dianalisir agar hasilnya akurat. Sampel darah harus diperiksa dalam waktu 10 menit atau 10 menit setelah diambil. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan hemostasis merupakan mekanisme pengaturan lingkungan keseimbangan yang dinamis di dalam tubuh hewan yang konstan. Dalam hemostasis adalah konstan terdapat 2 jenis, yaitu yang pertama adalah sistem tertutup dan kedua adalah sistem terbuka. Keseimbangan asam basa adalah keseimbangan ion hidrogen. Walaupun produksi akan terus menghasilkan ion hidrogen dalam jumlah sangat banyak, ternyata konsentrasi ion hidrogen dipertahankan pada kadar rendah pH 7,44 derajat keasaman atau pH darah manusia normalnya berkisar antara 7,35 hingga 7,45. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.